Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, segala nikmat-Nya, khususnya nikmat hidayah, nikmat taufik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita semuanya terbuka untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita tergerak dan memudahkan tubuh kita untuk mengikuti gerakan itu, dorongan itu, yaitu dorongan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk melaksanakan amal soleh ketaatan kepadanya, termasuk diantaranya adalah duduknya kita di malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga segala nikmat itu, bahkan menambahnya, menjadikan ilmu yang kita peroleh di malam ini menjadi sebab diangkatnya kejahilan dari diri kita semuanya, dan menjadi sebab bertambahnya kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab ditinggikannya derajat kita semuanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah senantiasa mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait tentang adab-adab jenazah, ya, atau Kitabul Janaiz, kitab jenazah yang dirangkum di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah fi Fiqhil Kitabi was Sunnatil Mutahharah, yaitu kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Muyassarah, kitab ensiklopedi fikih yang mudah tentang fikih dalam Alkitab dan Sunnah yang mutahharah, yang disusun oleh Syekh Husain bin Audah Al-Awaisyah hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pembahasan tentang talqin, ya, tentang talqinul muhtadhar, mentalqin orang yang sedang dihadapi kematian atau menghadapi kematian. Qala al-muallif hafizahullah wa nafa'ana bi ilmihi, berkata penulis, semoga Allah menjaga beliau dan memberi kita manfaat dengan ilmunya di dunia dan di akhirat. Fa idza hadara al-mautu fa'ala man yakunu indahu umur. Jika seseorang itu sudah didatangi maut, ya, sudah dalam proses dicabut nyawanya, maka bagi orang yang ada di sisinya, ada yang orang yang bersamanya itu, ada beberapa perkara yang harus dia lakukan. Harus di sini tentu maksudnya adalah bukan wajib, ya. Harus di sini artinya maksudnya sebaiknya, hendaknya dia lakukan. Yang pertama adalah ayyulaqinuhu syahadah. Yang nomor satu adalah mentalqin dia untuk mengucapkan syahadah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, talqinlah
mautakum, orang-orang yang sedang menghadapi kematian di antara kalian, la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Apa yang dimaksud dengan mentalqin itu? Talqin itu maksudnya adalah dituntun, dibimbing, diajak untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena mengucapkan kata la ilaha illallah di akhir hayat itu memiliki keutamaan yang amat besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Mu'ad, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Begitu pula hadis yang lain, an Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang mati dan dia tahu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dakhalal jannah. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Siapa yang dia itu mati dalam keadaan tidak menyekutukan selain Allah apapun, suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim pula. Berarti ada 3 hadis di sini. Hadis Mu'ad, kemudian hadis Aisyah, hadis Utsman, mohon maaf, lalu hadis Jabir bin Abdullah. Yang ketiga-tiganya ini saling melengkapi. Ketiga-tiganya saling melengkapi. Di mana dalam hadis Mu'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti masuk surga. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Apakah cukup seperti itu? Tidak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahabat Utsman tadi, siapa yang mati dan dia tahu annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah. Artinya Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, ucapan itu harus diiringi dengan ilmu. Ucapan itu harus diiringi dengan apa? Ilmu, agar bisa mendapatkan fadilah ini. Sehingga tidak cukup hanya sekedar berbicara. Dan hadis ini bisa kita pahami dari berbagai sisi. Ya, maksudnya menggabungkan hadis ini bisa kita pahami dengan berbagai sisi. Pertama, bisa kita pahami untuk bisa mendapatkan fadilah pasti masuk surga bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus tahu maknanya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Di sisi yang lain, bisa juga kita pahami orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya itu adalah orang yang mengetahui makna la ilaha illallah. Ya, jadi dalam Islam semua itu saling melengkapi. Ya, dalam Islam semuanya saling melengkapi, saling bertimbal balik. Sama seperti iman dan Islam. Kalau iman itu adalah batinnya, ya, dalam hatinya. Islam itu adalah zahirnya. Kalau kita bicara iman dan Islam dalam satu
konteks atau satu pembahasan, iman dan Islam ini dipisahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, iman dan Islam ini dipisahkan karena merujuk kepada dua hal yang berbeda. Tapi kalau kita sebutkan salah satunya, misalnya apakah kamu muslim, itu sama dengan pertanyaan apakah kamu mukmin. Tapi kalau kita bahas dua-duanya secara bersamaan, maka maknanya itu berbeda. Islam dan iman itu berbeda. Nah, iman dan Islam itu saling mempengaruhi. Orang itu, karena Islam itu adalah amal zahir, salat, puasa, zakat, dan juga ketakwaan yang lain. Iman itu adalah keyakinan dalam hati. Nah, sebagaimana juga kita ketahui, iman itu bagiannya juga adalah amal juga. Maka orang yang kuat imannya, amalnya kuat. Nah, orang yang kuat imannya, amalnya akan kuat. Di sisi lain juga sama, orang yang kuat amalnya akan semakin kuat imannya. Nah, yazidu bi ta'atillah au bi ta'atir rahman. Iman itu bertambah dengan ketaatan ar-Rahman. Nah, maka seperti ini pula kesempatan bisa mengucapkan la ilaha illallah itu ya di akhir hayat itu diiringi dengan ilmu bahwasanya memang hanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jalla, dan mewujudkan konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin orang itu dia semakin banyak mewujudkan konsekuensi tauhid, yaitu amal, maka akan semakin dipermudah insyaallah untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat ya. Jadi seperti itu. Lalu kemudian diperkuat pula dalam hadis Jabir bahwasanya agar bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu tidak boleh berbuat syirik. Ya, makanya siapa yang mati tidak menyekutukan kepada Allah suatu apapun, dia pasti masuk surga. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Ya, jadi semuanya ini saling melengkapi. Baik, kita lanjutkan. Wa talqinul muhtadhar huwal masyru' amma talqinur rajuli ba'da mautihi fala yusyra'. Yang disyariatkan itu adalah membimbing orang mengucapkan la ilaha illallah ketika menghadapi kematian. Itu yang disyariatkan, yang disunnahkan. Adapun membimbing, mentalqin orang setelah matinya, maka itu tidak disyariatkan dan tidak dikenal pengamalannya dari Rasulullah dan para sahabat dan para salafus saleh setelah mereka. Ya, jadi yang disyariatkan mentalqin itu amalannya adalah pengamalannya adalah ketika orang itu menghadapi kematian. Ya, menghadapi kematian. Dan orang itu memang bermacam-macam menghadapi kematian, ada yang cepat, ada yang lambat ya. Tetapi pada umumnya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kematian itu terjadinya lambat. Terjadinya adalah lambat. Kita sering sebenarnya mendengar orang mati mendadak, tapi sebenarnya kalau diperhatikan dia sudah mulai merasakan matinya itu sudah beberapa saat sebelumnya. Ya, beberapa saat sebelumnya hanya saja tidak nampak. Kadang seperti itu. Ya, Rasulullah saja sakaratnya berhari-hari. Ya, Rasulullah saja sakaratnya berhari-hari. Sebagian ulama mengatakan itu karena beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ditanggungkan kepada beliau beratnya sakarat umatnya. Ya, sakarat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpakan kepada Rasulullah, beliau yang menanggung sehingga kita dimudahkan sakaratnya. Tapi biasanya orang yang meninggal, yang wafat khususnya yang sakit, itu sudah merasakan tanda-tandanya, tubuhnya seperti apa, itu memakan proses yang tidak cepat, Jadi makanya ketika seseorang sudah merasa dia mungkin kakinya sudah dingin atau yang lain sebagainya, ya, atau kesadarannya sudah semakin melemah, dan orang yang di sekitarnya menyadari itu, maka mulai ditalqin. Oleh karena itu,
disebutkan wajah fi sunan Tirmidzi fi kitabil janaiz babu talqinil maridi indal mauti wa du'ai lahu. Sehingga Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dalam kitab Al-Janaiz, beliau menulis babnya, bab mentalqin orang sakit ketika menghadapi kematian dan mendoakannya. Ya, jadi beliau memberi judul hadis ini bab mentalqin orang sakit ketika menghadapi kematian dan mendoakannya. Jadi bukan mentalqin orang yang sudah mati. Ya, bukan mentalqin orang yang sudah mati. Dan inilah yang dipahami oleh para ulama. Qala Abu Isa rahimahullah wa qad kana yustahabbu an yulaqqana al-maridu indal mauti qaulu la ilaha illallah. Ya. Dan berkata Abu Isa rahimahullah, dan dianjurkan ditalqin orang yang sakit ketika menghadapi kematian qaulu la ilaha illallah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bagaimana cara mentalqin itu? Walaysat talqinu dzikra syahadati bihadratil mayyiti wa tasmi'aha iyyah. Dan bukanlah mentalqin itu dengan membacakan la ilaha illallah di sisi orang yang mati dan memperdengarkan la ilaha illallah kepada orang yang menghadapi kematian itu. Jadi bukan ada orang sakarat lalu kemudian kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan begitu. Itu bukan seperti itu talqin. Bal huwa amruhu bi an yaqulaha. Tetapi yang namanya mentalqin itu memerintahkan kepada orang yang menghadapi kematian yang sekarat itu untuk mengucapkannya. Ya, khilafan lima yadhunnul ba'du, berbeda dengan yang disangkakan oleh sebagian kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin tidak tahu ilmu ini sehingga ketika ada orang sekarat baca la ilaha illallah saja. Bukan begitu. Tetapi yang ada di sekitar, ada yang di sisi orang sekarat itu mengucapkan begini. Misalnya ayahnya, abahnya wafat, ya, atau abahnya hendak wafat, ada tanda-tanda itu sudah, maka dia mengatakan, abah, sebutlah la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Jadi ada kata ajakan, kata perintah, bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, bukan. Itu yang disebut dengan talqin, menuntun, membimbing, itu seperti itu. Ayo sebutlah, ya, kalau itu misalnya anak yang lebih muda atau orang yang lebih muda, kita ajarkan, kita bimbing dengan kata-kata seperti itu. Ucapkanlah, sebutkanlah, dan seterusnya. Dan dalilnya adalah haditsu Anas radhiyallahu anhu, hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal ansar. Hadis Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang laki-laki, seorang sahabat dari kalangan Ansar. Faqala ya khali, ya khalu, la ilaha illallah, wahai paman, ucapkanlah, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, ya, ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, yang mendengar hadis ini dari sahabat Anas kemudian mengatakan, akhalun am ammun, apakah Rasulullah mengucapkan khal atau am? Nah, ini pelajaran bahasa Arab, ya, pelajaran bahasa Arab. Yang mendengar hadis ini dari sahabat Anas mengatakan, bertanya kepada Anas, Rasulullah mengatakan khol atau am? Ya. Karena berbeda. Khol itu paman saudara ibu, am itu paman saudara ayah. Ya, di dalam bahasa Arab itu dibedakan, dan di dalam Islam pun juga dibedakan hukumnya. Paman saudara ibu itu kedudukannya tidak sama dengan paman saudara ayah. Masing-masing punya kedudukannya masing-masing, punya keutamaannya masing-masing. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan khol. Faqala, berkata Anas ketika ditanya seperti itu, Rasulullah mengatakan khol.
Kenapa Rasulullah mengatakan khol? Nah, ini ilmu sejarah. Ilmu sejarah bapak-bapak ibu sekalian, karena ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Madinah. Ibu Rasulullah itu berasal dari Madinah, dan banyak kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibu ya di Madinah itu. Ya, banyak kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibu di Madinah. Ya. Jadi seperti itu. Bahkan tidak hanya dari ibunya, dari kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Nah, ini pelajaran sejarah lagi. Oh, saya keliru. Ya, dari kakek beliau. Ibu beliau kalau tidak salah asli Makkah. Wallahu alam, saya lupa. Saya ingat saya dari kakek beliau. Kakek beliau Abdul Muttalib, nama aslinya itu adalah Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Syaibah Al-Hamd. Nah, kisah kakeknya lahir ini adalah datuknya Rasulullah yaitu Hashim, yang kemudian dikatakan Bani Hashim itu, ketika melakukan safar untuk berdagang ke Syam, ketika hendak kembali ke Makkah, singgah di Madinah. Di Madinah kemudian jatuh hati dengan seorang wanita di Madinah, menikah dan tinggal di situ. Qadarullah Hashim ini wafat di Madinah, terkena penyakit, wafat di Madinah. Nah, jadi ibunya Abdul Muttalib itu orang Madinah. Ibunya Abdul Muttalib itu orang Madinah, sehingga orang-orang Madinah yang masih ada kekerabatan dengan Abdul Muttalib dari ibunya Abdul Muttalib, yaitu nenek ya datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, itu disebut dengan khol kalau yang laki-laki. Khol. Makanya bapak-bapak sekalian, ada dua perempuan yang para ulama itu belum bisa memastikan bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya. Mereka berdua ini menjadi mahramnya Rasulullah. Yang pertama adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya sahabat Anas bin Malik. Yang kedua adalah Ummu Milhan bintu Haram. Dua-duanya ini mahramnya Rasulullah. Dan Rasulullah itu biasa kadang masuk ke rumah mereka, bahkan sampai tidur di rumah mereka. Sepakat ulama dua-duanya ini mahram. Cuma mereka tidak bisa memperinci, mendetailkan. Jadi mahramnya itu seperti apa? Nah, jadi mahramnya itu bagaimana? Nah, sebagian ada yang mengatakan mungkin dari jalur persusuan. Pokoknya dari jalur persusuan, bagaimana kisahnya dua perempuan ini menjadi seperti bibinya Rasulullah. Nah, wallahu a'lam. Ya, karena memang asalnya Rasulullah itu nyambung ke Madinah. Ya, saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerabat Rasulullah di Madinah itu juga banyak. Makanya dikatakan, wahai sahabat yang sedang wafat ini dipanggil dengan paman. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dan yang diajak bicara ini masih sadar. Pamannya ini masih sadar. Berkata sahabat Anas, faqala fa khairul li an aqula la ilaha illallah. Apakah aku akan mendapatkan kebaikan kalau aku mengucapkan la ilaha illallah? Nah, ini pamannya masih bisa membalas. Ya, pamannya sedang dalam sekarat, sudah kematian sudah di depan mata, tapi masih ada kesadaran. Ya, diajak berbicara, dia bertanya, apakah saya dapat kebaikan kalau dapat mengatakan la ilaha illallah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan na'am. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian ada kisah Waja'a fi Siyari A'lamin Nubala, disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Siyar A'lam Nubala itu adalah kumpulan biografi-biografi orang-orang
yang ternama di dalam Islam, ya, orang-orang yang ternama di dalam Islam yang dikumpulkan oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullah. Qala Abu Ja'far Muhammad bin Ali Warraq Abi Zur'ah, berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali Warraq Abi Zur'ah yang juga memiliki kunyah Abu Zur'ah, hadarana qala Abu Ja'far Muhammad bin Ali Warraq Abi Zur'ah, mohon maaf. Berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali, tukang kertas, ya, tukang kertasnya Abu Zur'ah, hadarana Aba Zur'ah bi mashharon wa huwa fi sauqi. Abu Zur'ah mendatangi kami di tempat Bimashharon, sedangkan Abu Zur'ah itu sedang dalam keadaan sakit keras. Mohon maaf, kami menjenguk Aba Zur'ah. Kami menjenguk Aba Zur'ah di Mashharon atau di Mashhiron, sedangkan dia dalam keadaan sekarat, dan di sisinya ada Imam Abu Hatim wa Ibn Warah wal Mundir ibn Syadan wa ghairuhum. Di sisinya ada Imam Abu Hatim, Ibn Warah, wal Mundir ibn Syadan dan selain ini sebagainya, orang-orang yang saleh, orang alim. Fadzakaru haditsat talqin, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya. Mereka menyebutkan atau mengingat hadis talqin, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bacakanlah atau bimbinglah orang-orang yang menghadapi kematian di antara kalian la ilaha illallah. Lalu mereka merasa malu min Abi Zur'ah an yulaqinu. Mereka merasa supan untuk mentalkin siapa? Abu Zur'ah. Kan Abu Zur'ah ini kedudukannya seperti guru-guru mereka, lebih alim dari mereka. Ya. Jadi ini orang alim sedang mendapatkan sekarat, yang di sekitarnya ini mau mentalkin gimana? Orang lebih berilmu kok ditalkin. Ya. Taib. Jadi Abu Zur'ah ini dengan Abu Hatim bisa dikatakan dua ulama yang besar, ya, dua ulama hadis yang besar, Abu Zur'ah Ar-Razi. Nah, akhirnya mereka kemudian mengakali bagaimana? Sudah, kalau begitu kita membaca hadis saja, kita bacakan hadisnya saja. Ya, jadi bukan dengan membacakan talqin secara langsung, tapi kita bikin majelis hadis, baca hadis talqin 1, 2, 3, 4. Jadi seolah-olah mereka masing-masing mengatakan membimbing Abu Zur'ah untuk membacakan la ilaha illallah. Taib. Yaitu kisah-kisahnya banyak tentang talqin. Kita lewati saja. Yang kedua, yang pertama sudah talqin. Yang kedua, ayyada'u lahu wa la yaqulu fi hudurihi illa khaira. Yang kedua, orang yang berada di sisi orang yang sedang sekarat disunnahkan untuk mendoakannya dan tidak berkata-kata kecuali dengan perkataan yang baik di sisinya. Ya. Tidak berkata-kata kecuali perkataan yang baik di sisinya. Ya. Perkataan yang baik yang dimaksudkan itu adalah, ya itu tadi, doa, husnudzon kepada orang yang sedang sekarat ini. Jangan mengucapkan kata-kata yang sifatnya pesimis, ya, Ya. Kita ambil contoh seperti misalnya orang yang sedang sekarat ini, kita tenangkan hatinya, ya, tenangkan hatinya. Kalau misalnya dia orang tua, maka tenangkan, abah, ya, umah, insya Allah kami rela, gitu kan.
kami minta maaf Abah, atau kita sebutkan kebaikannya, kami berterima kasih ya, Abah telah menjadi Abah yang baik. Insyaallah pian menjadi, kami bersaksi pian adalah Abah yang baik, yang amanah, dan seterusnya ya. Tidak usah khawatir dan seterusnya. Jadi sebutkan kebaikan-kebaikan itu. Kenapa? Karena segala ucapan di sisi orang soleh yang sedang menghadapi kematian itu dihadiri oleh para malaikat dan malaikat mengamini. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul maridha awil mayyita." Jika kalian menghadiri orang yang sedang sakit atau orang yang sudah akan meninggal sekarat, faqulu khaira, maka ucapkanlah kebaikan. Ucapkanlah kebaikan. Insyaallah pian ahli tauhid, insyaallah pian adalah ahli surga. Kami bersaksi pian adalah orang yang saleh, orang yang bertakwa, dan seterusnya. Ucapan hal-hal yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Ya. Mengamini apa yang kalian ucapkan. Jadi sibukkan mengucapkan hal-hal seperti ini. Dan ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita ulangi dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartumul maridha awil mayyita," jika kalian menghadiri orang sakit, orang yang sedang menghadapi kematian, faqulu khaira, maka ucapkanlah hal-hal yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Maka Bapak-bapak Ibu sekalian, jangan ucapkan hal-hal yang menampakkan keputusasaan. Ya, salah satunya yang biasanya diucapkan begitu. Ya, aduh bagaimana pian jika tidak ada, bagaimana kami dan lain sebagainya. Ya, masih ada tanggungan ini, tanggungan itu. Jangan diucapkan itu. Ya. Kenapa pian misalnya harus meninggalkan ini dan itu. Nah, atau misalnya kalau ada hal-hal yang tanggungan yang sebenarnya tidak tertunaikan, ya tanggungan si mayit tidak tertunaikan, jangan dibahas. Ya, pian masih ada tanggungan ini. Ya 100 juta, 200 juta. Belum pian bayar ulun menghadangi sudah bertahun-tahun. Nah, ini tidak usah disebut. Tidak usah disebut. Misalnya juga katakanlah ada kesalahan-kesalahan dahulu yang dilakukan oleh mayit, maka jangan juga disebut. Ya. Dahulu pian melakukan ini, dahulu pian melakukan itu. Ulun belum rela dan lain sebagainya. Tidak usah. Ucapkan yang baik-baik. Itu adalah hak sesama muslim. Dan ini sangat jarang diketahui oleh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Wa amma qira'atu surati Yasin indahu. Adapun membaca surat Yasin di sisinya, wa taujihuhu nahwal qiblati, dan menghadapkan orang yang mati ke arah kiblat. Ya. Falam yasihha fihi hadits, maka tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Membaca surat Yasin menghadapkan mayit ke arah kiblat tidak ada hadis yang sahih. Bal kariha Sa'id bin Musayyib taujihahu ilaiha. Ya. Bahkan Sa'id ibnul Musayyib, seorang tabi'in besar, menantu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau tidak suka menghadapkan orang yang sekarat ke arah kiblat. Beliau membenci itu. Wa qala alaysal mayyitu imra'an musliman. Ya. Bukanlah mayit ini seorang yang muslim, sudah enggak usah dihadapkan kemana-mana, sudah tidak perlu. Ya, selain tidak ada hadisnya. Wa an Zur'ah ibn Abdurrahman annahu syahida Sa'id bin al-Musayyib fi maradih. Dan Zur'ah bin Abdurrahman, seorang tabi'in, dia menceritakan seorang tabi'in
Dia menceritakan bahwasanya dia melihat Sa'id ibn Musayyib di keadaan sakitnya, sekaratnya, wa indahu Abu Salamah ibn Abdurrahman, dan di sisinya ada Abu Salamah ibn Abdurrahman, tabi'in besar yang lainnya. Faghusya ala Sa'id, lalu Sa'id ini kemudian hilang kesadaran. Dia ketika sekarat kemudian hilang kesadaran. Fa amara Abu Salamah an yuhawwala firashahu ilal Ka'bah. Ya. Maka Abu Salamah memerintahkan untuk diputar ranjangnya, dipannya, ya, tilamnya ke arah Ka'bah. Ya. Fa'afaqa, lalu sadarlah Sa'id bin Musayyib. Jadi dia hilang kesadaran, Abu Salamah diarahkan ke kiblat, ya, ke Ka'bah. Kemudian ketika dipindahkan atau setelah dipindahkan itu dia sadar. Ketika dia sadar, Sa'id bin Musayyib sadar, dia mengatakan, hawaltum firashi, kalian putar kasur saya. Faqalu na'am, mereka mengatakan iya. Fanadhara ila Abi Salamah, ya, ila Abi Salamah faqala, maka Sa'id bin Musayyib, ya, mengatakan kepada Abu Salamah, urahu bi ilmika, ya, saya kira ini karena ilmu yang ada padamu. Ya, saya kira engkau memerintahkan itu karena ada ilmu yang ada padamu. Faqala ana amartuhum, iya, saya memerintahkan mereka. Fa amara Sa'id an yu'ada firashahu, maka Sa'id ibn Musayyib memerintahkan untuk diputar kembali kasurnya ke arah semula, ke posisi semula, karena beliau mengatakan ini enggak ada sunnahnya. Sa'id bin Musayyib melihat ini tidak ada sunnahnya. Ya. Taib. Jadi itu yang ketiga. Kemudian Bapak-bapak Ibu sekalian, ya, berkata penulis, wala ba'sa fi an yahdural muslimu wafatal kafir liyu'ridul islam alaihi raja'a an yuslima. Dan tidak mengapa seorang muslim untuk menghadiri sakaratul mautnya orang kafir untuk mengajaknya kepada Islam dengan harapan dia mau berislam. Ya, dan ini berarti orang yang masih sadar meskipun dia sudah sakaratul maut, kematian sudah di depan, itu Islamnya masih sah. Islamnya masih sah. Ya. Sebagaimana hadis yang terkenal, insya Allah kita sudah sering mendengar, hadis Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana gulamun yahudiyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida. Ada seorang anak Yahudi yang biasa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membantu Rasulullah dalam urusan sehari-harinya, lalu sakit. Fa'atahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada inda ra'sih faqala lahu aslim. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan duduklah beliau di sisi kepalanya dan mengucapkan kepada anak itu, aslim, masuklah Islam, berislamlah. Ya. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu, maka anak itu melihat kepada ayahnya dan ayahnya berada di dekatnya. Ya, seolah-olah seperti minta pendapat. Ya, minta pendapat. Faqala lahu ati' Abul Qasim. Maka berkatalah ayahnya, ati' Abul Qasim, taatilah perintah Abul Qasim. Ya, Abul Qasim maksudnya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, maka anak Yahudi itu pun masuk Islam. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya seraya mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka.
Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, maka di hadis ini sebenarnya tersirat pula ya syariat menjalin hubungan yang baik kepada orang kafir, menjalin hubungan yang baik kepada orang kafir, apalagi jika dia bukan kafir yang memusuhi Islam, ya, bukan kafir yang memusuhi Islam. Jalin hubungan, kalau ada tetangga yang orang kafir, jalin hubungan yang baik, ya, jangan diganggu, sering beri hadiah, ya. Kenapa? Karena jika ada momen-momen seperti ini tidak akan bisa terwujud kalau misalnya kita bermusuhan, ya, nggak akan bisa terwujud kalau misalnya ada rasa tidak suka. Jangankan yang kafir, dalam mentalqin pun, ya, mungkin tidak kita singgung tadi, para ulama juga menyebutkan tidak dianjurkan yang mentalqin itu adalah orang yang dibenci, ya. Jadi kalau yang mentalqin itu adalah orang yang tidak disukai oleh mayit, ditakutkan malah mayit justru tidak ingin mengucapkan, ya. Mayit tidak ingin mengucapkan. Makanya dalam hal ini, khususnya di antara kita mungkin ada kerabat yang masih belum mendapatkan hidayah, jangan jadikan perbedaan agama itu sebagai alasan untuk memutus hubungan silaturahim. Tetap jalin hubungan yang baik sehingga masih ada kesempatan untuk mengajak mereka kepada Islam meskipun mereka sudah berada di ujung kehidupan, ya. Bapak-bapak, Ibu sekalian, pembahasan berikutnya, ma'alal hadirina ba'da mautih, hal-hal yang diwajibkan atau diperintahkan kepada orang-orang yang hadir tadi setelah kematian orang yang menghadapi sakaratul maut, ya. Tadi ketika menghadapi sakaratul maut, sekarang setelah kematiannya. Hal-hal yang dianjurkan atau diminta bagi orang-orang yang hadir setelah wafatnya orang itu. Fa idza qada wa aslama ar-ruha fa alaihim iddatu asya. Maka jika sudah jatuh ketetapan Allah dan sudah diserahkan ruh, fa alaihim, maka bagi orang-orang hadir itu beberapa perkara. Yang pertama, perkara yang pertama, an yughmidu atau an yughammidu ainaihi. Yang pertama adalah menutup kedua matanya. Menutup kedua matanya. Wa yad'u lahu aidan, dan mendoakannya pula, ya, mendoakannya pula. Terus mendoakan. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah, beliau mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad syaqqa basaruhu. Wa qad syaqqa basaruhu. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah, ya, Abu Salamah yang sudah wafat dan pandangannya itu sudah kosong, ya, pandangannya itu sudah kosong. Jadi syaqqa basaruhu ini bahasa untuk orang yang sudah wafat memandang sesuatu, ya, ya, pandangan kosong yang tidak ada apa namanya, tidak ada maknanya sama sekali. Jadi dia memandang, matanya itu terbuka tapi tidak melihat apapun. Jadi sebenarnya seperti itu, syaqqa basaruhu. Fa aqmadahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menutupnya, ya, menutupnya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Kenapa orang itu ketika wafat matanya bisa terbuka? Kata Rasulullah, sesungguhnya ruh jika sudah dicabut, sudah dipegang oleh malaikat maut, maka penglihatan atau mata itu akan mengikutinya. Jadi orang yang wafat itu, dia melihat kemana, itu sebenarnya mengikuti ruhnya, ya. Fadajja nasun min ahlihi, mendengar ucapan itu maka keluarganya, keluarga Abu Salamah, ya, istrinya, anaknya dan lain sebagainya pun akhirnya menangis terseduh-seduh, ya, menangis terseduh-seduh. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin.
Kata Nabi SAW mendengar keluarga Abu Salamah itu yang menangis, mungkin di antara mereka ada yang mengucapkan ucapan-ucapan yang sifatnya putus asa. Rasulullah mengatakan, janganlah mendoakan diri kalian kecuali dengan kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Ya, senada dengan yang tadi, karena sesungguhnya malaikat itu mengamini apa yang kalian ucapkan. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian mencontohkan langsung. Tsumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Dan tinggikan derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Dan gantilah setelah dia fil ghabirin, berilah ganti atau berilah pengganti dia setelah kepergiannya di sisi orang-orang yang ditinggalkan, di sisi orang-orang yang masih hidup. Ya, maksudnya yang masih hidup ini berilah ganti yang lebih baik. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Dan ampunilah kami dan ampunilah dia wahai Rabbul alamin. Ya, ini bisa dibaca ya ketika kita menghadiri kematian atau menghadiri orang yang baru saja wafat, atau ketika mendengarkan kabar kematian seseorang. Ya, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ganti Abu Salamah ini dengan nama orangnya. Ya. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ya. Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah Abu Salamah, ampunilah fulan. Warfa' darajatahu, dan tinggikan derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan berilah gantinya dia setelah kepergiannya bagi orang-orang yang masih hidup yang ditinggalkan. Dan ampunilah kami dan dia ya Rabbal alamin, wahai Rabb penguasa alam semesta. Wafsah lahu fi qabrih, kemudian ada lagi lanjutannya, wafsah lahu fi qabrih, dan lapangkanlah kuburannya, wa nawwir lahu fihi, dan terangkanlah dia, berilah dia cahaya di dalam kuburannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan kita jarang mengamalkan doa ini. Kebanyakan dari kita dapat kabar duka, doanya Allahumma firlahu warhamhu. Ya, meskipun itu sebenarnya doa yang diucapkan ketika sholat jenazah sebenarnya tempatnya, ya, tapi mungkin karena jarang kita mendengar hadis ini, kita tidak mengamalkan itu. Jadi ini sebenarnya yang lebih tepat ketika mengetahui kematian seseorang. Kemudian yang kedua, tadi apa? Menutup matanya dan mendoakannya. Menutup matanya dan mendoakan orang yang wafat ini. Kemudian yang kedua, wa an yughattuhu bi thawbin yasturu jami'a badani. Sunnah yang kedua, ketika seseorang itu sudah meninggal, baru meninggal, menutup badannya dengan kain atau pakaian atau yang lain sebagainya yang menutup seluruh tubuhnya. Ya, yang menutup seluruh tubuhnya. Jadi ditutup dengan apapun. Mau kain, kalau adanya plastik ya plastik, pokoknya dengan apapun. Ya, tidak harus dengan kain. Dengan daun pun ya, adanya daun ya daun. Jadi seperti itu. Makanya ketika ada orang wafat atau ada orang kecelakaan, ya itu sebenarnya tidak hanya sekedar etika saja, tidak hanya sekedar etika saja, itu termasuk sunnah. Ya, termasuk sunnah. Kalau ada orang kecelakaan di jalan, untuk ditutup, atau yang wafat di jalan ditutup. Ya, ditutup, didoakan juga, didoakan orang itu, ya, ditutup dengan apapun yang ada. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hina tuwfiya sujjiya biburdin hibarah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika wafat, ya kata Ibunda Aisyah, ketika beliau wafat, sujjiya, beliau ditutupi, ya, ditutupi dengan burd, dengan selendang, ya, selendang hibarah. Selendang hibarah ini masuk salah satu jenis selendang yang ada jahitannya, ada bordirnya begitu, wallahu alam, yang berasal dari Yaman, Jadi beliau ditutup badannya dengan itu. Waja'a fi al-fathi fi syarhi babid dukhuli 'alal mayyit ba'dal mauti idza udrija fi akfanih. Dan disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dalam syarah bab ad-dukhul bab adab menghadiri mayit setelah matinya jika sudah mulai dimasukkan ke kafannya. Qala Ibnu Rusyaid, mauqi'u hadhihi tarjamati minal fiqhi annal mauta lamma kana sababu taghyiri mahasinil hayyil lati uhida alaina walidhalika umira bitamidhihi wa taghtiyatihi kana dhalika madhinnatan lil man'i min kashfihi. Berkata Ibnu Rusyaid, pembahasan bab ini dalam fikih itu penjelasannya seperti ini. Ya, hikmahnya sunnah ini beliau mengatakan dalam pembahasan fikih itu begini. Bahwasanya ketika kematian itu adalah sebab taghyir mahasinil hayy, sebab perubahan keindahan, kecantikan orang-orang yang masih hidup, ya, orang-orang masih hidup yang memang orang masih hidup itu itu adalah sesuatu yang alami yang pasti terjadi padanya, ya, perubahan itu, ya. Oleh karena itu diperintahkan untuk menutup matanya dan untuk menutup tubuhnya, ya. Jadi orang mati, ya, orang yang hidup itu kan wajahnya, dia ada raut wajahnya, ada postur tubuhnya, ada ya lain sebagainya, sebagaimana orang hidup. Ketika mati, hal-hal yang mungkin biasa kita lihat ketika hidup itu akan hilang, ya, akan hilang sedikit demi sedikit. Itu normalnya seperti itu, normalnya demikian, ya. Wajah yang awalnya cerah, tersenyum, yang mulutnya tertutup, ya, yang matanya mungkin bersinar, hilang sudah sinar matanya, hilang sudah kecerahan wajahnya, ya. Posisi tangannya, posisi atau bentuk dadanya, bentuk perutnya dan lain sebagainya bisa saja berubah, dan perubahan itu bisa saja perubahan yang tidak sedap dipandang, ya. Maka disunnahkan untuk menutup mata dan menutup tubuh. Disunahkan untuk menutup mata dan menutup tubuh, dan itu sesuatu yang memang asalnya atau normalnya seperti itu, ya. Normalnya kebanyakan orang, apapun amalannya, apapun kesolihannya seperti itu, ya, kecuali memang ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala beri kemuliaan, di sisi lain juga ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala beri kehinaan ketika wafatnya, maka disunahkan untuk menutupi. Karena dalika madhinnatun lil man'i min kashfihi, dan itu pun juga menjadi tempat kuat, ya, larangan untuk membuka atau menampakkan mayit, ya. Maka sebagaimana disunnahkan untuk menutup mayit, ya, maka ada juga larangan atau kemakruhan untuk menampakkan mayit, ya, menampakkan mayit. Dilarang membuka mayit atau memperlihatkan mayit kecuali jika diperlukan. Hatta qala an-Nakhai, sampai berkata Imam An-Nakhai, yanbaghi alla yattali'a alaihi illal ghasilu lahu wa man yalihi. Bahkan Imam An-Nakhai beliau menjelaskan tidak boleh melihat mayit kecuali
Al-ghasil orang yang memandikannya dan orang yang bertugas setelahnya. Ya. Jadi tidak boleh melihat mayit setelah orang itu wafat, tidak boleh melihatnya kecuali orang yang memandikannya dan yang memiliki kepentingan setelahnya. Ya. Yang mengenakan kafannya dan sebagainya. Pokoknya orang yang punya kepentingan. Meskipun anak-anaknya, meskipun kerabatnya, meskipun orang-orang terdekatnya, jika tidak ada keperluan, ya maka sebaiknya tidak usah melihat-lihat mayit. Ya, tidak usah melihat-lihat mayit. Fatarjamal Bukhari ala jawazi dzalik. Ya. Maka Imam Al-Bukhari ya memberikan tarjamah, memberikan judul bolehnya masuk, ya. Bolehnya menemui, melihat mayit. Nah, kemudian menyebutkan di dalamnya, ya, kemudian di dalamnya ada beberapa hadis, ya. Jadi kebolehan itu, jadi bukan sesuatu yang diharamkan untuk melihat mayit, tapi sesuatu yang hendaknya dihindari, Wahada, kemudian Bapak Ibu sekalian, wahada fi ghairi man mata muhriman. Nah, ini bagi orang yang matinya tidak dalam keadaan ihram, ya. Sunnah menutupi, ya, menutupi mayit ini hanya untuk orang yang meninggal dalam keadaan tidak ihram. Ammal muhrim fa innahu la yughatta ra'suhu wala wajhuhu. Adapun orang yang mati dalam keadaan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, ya, baik ihram umrah maupun ihram haji, maka sunnahnya adalah jika dia laki-laki tidak ditutupi kepalanya dan wajahnya, jika dia perempuan hanya tidak ditutupi wajahnya saja, ya, jadi tetap ditampakkan wajahnya. Ini bagi orang yang wafat dalam keadaan ihram. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala bainama rajulun waqifun bi Arafah. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan suatu ketika ada seseorang yang berdiri di Arafah, ya, atau berhenti di Arafah, wukuf, orang yang wukuf di Arafah. Idh waqa'a an rahilatihi, ternyata dia kemudian tiba-tiba jatuh dari tunggangannya. Fawaqasathu, lalu tunggangannya itu, ya, terinjak oleh tunggangannya, hewan tunggangannya, dan mematahkan lehernya. Ya, jadi mungkin hewan tunggangannya ini entah kenapa panik dan sebagainya, jatuh, terinjak, lehernya patah, wafat. Ya. Au qala fa auqasathu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, igsiluhu bima'in wasidrin. Mandikan dia dengan air yang dicampur dengan bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaini, dan kafanilah dia di dalam dua kain. Nah, maksudnya dua kain ini kain ihramnya, yang atas dan bawah. Ya, kain ihram. Wala tuhannituhu, dan jangan beri dia wewangian. Tidak boleh diberi wewangian karena dia masih ihram. Statusnya masih ihram, enggak boleh pakai wewangian. Ya, beda dengan yang tidak ihram. Wa fi riwayatin wala tutayyibuhu, sama. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan tutupi kepalanya. Wala wajhahu, dan jangan pula tutupi wajahnya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia nanti dibangkitkan di hari kiamah dalam keadaan masih bertalbiyah. Ya, dia masih melanjutkan ibadah ihramnya nanti di hari kiamat. Ya, atau dalam keadaan ihramnya, bukan itu maksudnya gambarannya saja. Ya, jadi yang kedua apa tadi, menutup wajahnya, menutup badannya. Yang kedua menutup badannya, seluruh badannya dengan apapun. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga setelah wafatnya seseorang, wa an yu'ajjiluhu bitajhizihi wa ikhrajihi idza bana mautuhu. Yang ketiga, menyegerakan pengurusannya dan mengantarkannya ke kuburan jika sudah jelas, sudah dipastikan kematiannya.
ya, jika sudah dipastikan kematiannya. Sebagaimana dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa iyyaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazati, bersegeralah dalam mengantarkan jenazah. Fa in taku salihah, kalau itu jenazah orang saleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka kalian bersegera membawa dia kepada kebaikan yang sudah disiapkan di kuburan. Ya, kalian bersegera mengantarkannya kepada kebaikan yang sudah disiapkan dalam kuburnya. Wa iyyaku siwadalik, kalau dia bukan orang saleh, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, karena maka sesungguhnya dia adalah keburukan yang kalian segera letakkan dari pundak kalian. Ya, beban yang segera kalian lepaskan diri kalian darinya. Ya, hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi, dan ini memang disayangkan untuk yang sunnah ini, banyak di antara kita, di kalangan kita yang tidak memahaminya. Ya, tidak memahaminya. Menunda pemakaman itu hendaknya dilakukan karena keperluan. Ya, karena keperluan, seperti misalnya menunggu transport, menunggu makamnya, menunggu cuaca yang tidak kondusif seperti hujan kah, atau terlalu panas kah, dan lain sebagainya, ya. Atau menunggu waktu yang dilarang itu lewat, seperti Rasulullah melarang dimakamkan di waktu malam. Ya, di waktu malam. Sebenarnya hikmahnya beberapa di antaranya adalah agar tidak salah, tidak keliru, ya, untuk memuliakannya. Karena khawatir misalnya di waktu malam ada apa? Ya, karena gelap, salah langkah, terperosok dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya, di antaranya seperti itu. Ya, itu hal-hal seperti itu kalau memang diperlukan untuk ditunda, tidak apa-apa. Tapi jangan menunda dengan alasan-alasan yang tidak baik, ya, yang kurang baik, seperti menunggu keluarga, ya, yang jauh. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dahulu sebelum adanya pesawat, sebelum adanya kendaraan atau adanya alat komunikasi seperti sekarang, biasa orang itu tidak menghadiri kematian orang-orang yang dia sayangi, bahkan mendapatkan kabar sudah kering kuburnya, ya kan? Wafat, dimakamkan, baru dikirim surat, sampainya mungkin baru 2 bulan, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi tidak masalah jika seorang anak atau keluarga yang lain tidak melihat jenazah orang yang dia sayangi. Jangan mengorbankan kesenangan pribadi untuk mengalahkan kebaikan yang dipersiapkan oleh Allah bagi si mayit. Ya, kita ini Bapak Ibu sekalian, dalam pembahasan jenazah ini, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat itu sebenarnya bukan untuk kebaikan mayit, tapi untuk kepuasan diri sendiri, kepuasan orang-orang yang hidup. Iya kan? Nanti kita bahas tentang makam yang dihias. Makam dihias itu siapa yang menikmati? Yang hidup. Ya, bukan yang mati. Yang mati mau seperti apa bentuk makamnya tidak ada bedanya. Orang soleh ya nikmat, yang dia tidak soleh yang mendapatkan azab. Ya, seperti itu. Yang hidup saja yang senang. Makam kotor pun juga tidak ada ruginya orang yang wafat itu. Ya, mau disiram dengan air zam-zam pun juga tidak ada. Diberi bunga dan lain sebagainya. Itu hanya untuk memuaskan kemauannya si mayit ini, orang yang ditinggalkan saja. Ya, karena dia ada keinginan ingin memberikan sesuatu kepada yang sudah wafat ini. Ya kan begitu. Padahal tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya, tidak ada pengaruhnya. Karena hal-hal seperti itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan kita bukan yang membuat aturan kan gitu. Aturan terhadap orang mayit ini. Makanya, Bapak Ibu sekalian, termasuk juga dalam masalah menunda pemakaman ini. Menunda pemakaman ini
Jangan sampai ditunda ya untuk kepentingan atau keinginan yang ditinggalkan ya. Kita pentingkan kepentingan yang wafat ini. Ya, kita pentingkan kepentingan yang wafat ini. Kata Rasulullah, ya kalau dia orang soleh, segera kita antarkan kepada nikmat kuburnya. Kalau dia orang yang tidak soleh, maka ya agar kita segera terbebas darinya. Taib, masih ada beberapa, masih sampai jam berapa ini Bapak Ibu sekalian? Ya sudah ya, sampai subuh bisa ini kalau saya nggak di stop. Ya, masih ada 2 lagi. Taib, kita satu saja. Ya, sebelum kita sudah. Yang keempat, an yadfanuhu fil baladil ladzi mata fihi wa la yanquluhu ila ghairihi. Nah, ini juga terkait tentang kesalahan banyak orang sekarang. Yaitu sunnahnya dimakamkan di kampung, di negeri yang dimana dia wafat, tempat wafatnya, dan tidak dipindahkan ke tempat lain. Ya, dimakamkan di kampung, di negeri tempat dia wafat dan tidak dipindahkan ke tempat lain. Li'annahu yunafil isra' al-ma'mura bihi fi hadits Abi Hurairah al-mutaqaddim. Karena ini bertentangan dengan penyegeraan yang diperintahkan dalam hadis Abu Hurairah yang sudah kita sebutkan tadi. Dan seperti ini pula amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, lamma kana yaumu Uhud ja'at ammati bi abi litadfanuhu fi maqabirina. Fanada munadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ruddul qatla ila madaji'iha. Berkata sahabat Jabir, ketika terjadi perang Uhud, selesai perang Uhud, banyak sahabat yang mati syahid. Datang bibi saya, kata sahabat Jabir bin Abdullah, bapak beliau ini juga sahabat, Abdullah ini sahabat ya. Datang bibi saya untuk membawa ayah saya agar dimakamkan di alkah keluarga kami, fi maqabirina, di alkah keluarga kami di Madinah. Jadi maunya, niatnya seperti itu. Lalu kemudian datanglah pembawa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru. Ya, jadi sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan pesan, menyampaikan instruksi. Ruddul qatla ila madaji'iha. Kembalikan semua orang yang terbunuh ke tempatnya masing-masing, di tempat dia wafat. Ya, di tempat dia wafat, di mana dimakamkan di situ. Ya, dimakamkan di situ. Oleh karena itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika wafat saudara beliau, saudara Ibunda Aisyah di Habasyah, ya, lalu dibawa dari tempatnya saudara beliau. Beliau mengatakan, Ibunda Aisyah mengatakan, la ajidu fi nafsi ma yuhzinuni au yuhzinuni fi nafsi illa anni waditu annahu kana dufina fi makani. Jadi ini sepertinya setelah Rasulullah sudah wafat, ya, saudaranya Aisyah ini wafat di Habasyah, lalu ternyata dibawa ya oleh orang-orang. Ketika melihat jenazah saudaranya, Ibunda Aisyah itu mengatakan, aku tidak mendapati sesuatu yang lebih menyedihkan dalam hatiku, ya, ketika melihat saudaranya ini, kecuali saya ingin sebenarnya dia dimakamkan di tempatnya di sana, bukan dibawa di sini, karena sunnahnya memang seperti itu. Demikian para jamaah sekalian, beberapa sunnah yang terkait tentang jenazah, pengurusan jenazah. Ya, semoga dengan ini menjadi ilmu bagi kita semuanya yang bisa kita amalkan di masa mendatang ketika mendapati saudara kita wafat,
atau kita ajarkan kepada orang-orang yang ada di dekat kita agar bisa diamalkan ketika kita wafat. Ya, semoga bermanfaat. Ada kurangnya saya mohon maaf, ada benarnya semua dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.